Dan saudara, kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah bersiap dua tim jurnalis Kompas TV, ada Imam Iswanto dan juru kamera Triputro Utomo di Madiun, Jawa Timur, dan Rizka Devi serta juru kamera Nova dari Banda Aceh. Kita akan ke Madiun terlebih dahulu. Imam, ada cerita menarik apa hari ini? Ya, selamat siang Lintang dan juga saudara. Ada sejumlah informasi pilihan dari Biro Madiun Jawa Timur pada Cerita Nusantara edisi hari ini. Yang pertama adalah sejumlah santri Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mengolah limbah plastik menjadi tali tampar. Nah, keterampilan ini diharapkan mampu membuat pesantren mandiri, sekaligus memberikan bekal keterampilan kepada para santri. Sejumlah santri Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung Pucang Anom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, memproduksi tali tampar. Aktivitas ini mereka lakukan setiap hari seusai mengikuti kegiatan belajar di pesantren. Keterampilan mereka berawal dari tawaran salah satu relasi pengasuh pesantren yang berasal dari Magetan. Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung mengambil inisiatif mengirim 4 santri untuk belajar membuat tali tampar selama 1 minggu. Setelah mahir, sebuah tempat produksi pun disiapkan tak jauh dari komplek pesantren Darussalam Mekar Agung. Bahan dasar tali tampar berupa limbah plastik dari pabrik didatangkan dari Bogor, Mojokerto, Sidoarjo hingga Semarang. Limbah plastik yang telah terkumpul oleh santri dibuat memanjang lalu diulir menggunakan mesin khusus. Saat ini pesantren Darussalam Mekar Agung telah memiliki 7 mesin pembuat tali tampar yang dioperasikan oleh 14 santri. Dalam satu hari, satu santri dapat menghasilkan hingga 50 kg tali tampar. Setiap satu gulungan tali beratnya bisa mencapai 20 kg. Per kilogram dijual dengan harga Rp5.400 ke pabrik pembuat terpal. Ini bahan tampar dari plastik, ya seperti ini, dari plastik, limbah-limbah dari pabrik gitu. Nanti pengambilan kadang dari Bogor, kadang dari Mojokerto, kadang dari Sidoarjo, kadang dari Semarang. Ya, pokoknya yang ada. Dan bahannya tidak hanya satu, ini nanti ada campuran dari paragon. Ini melibatkan berapa santri untuk produksi? 1 mesin 2 santri, kalau 7 mesin 14 santri. Salah satu santri asal Sumatera mengaku ilmu keterampilan ini sangat bermanfaat bagi santri. Selain mengasah ilmu agama di pesantren, santri juga bisa memperoleh bekal untuk kewirausahaan. Kalau manfaat bagi kami, alhamdulillah. Nanti kalau pulang sudah bisa memiliki skill, bisa membuat dari mesinnya, tahu bagaimana pembuatan talinya, cara jual belinya. Alhamdulillah banyak sekali yang kami dapat dari pesantren ini. Usaha mandiri ini diharapkan dapat memberikan pemasukan untuk operasional pondok pesantren, termasuk honor para santri yang aktif dalam produksi. Selain itu, kegiatan ini menjadi modal keterampilan berharga bagi santri sebagai bekal hidup bermasyarakat. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Selanjutnya, saudara, berawal dari menjadi penjaga toko sepatu, seorang warga di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, kini sukses menjadi pengusaha sendal dan sepatu kulit. Ia mengangkat nama dusun tempatnya tinggal menjadi brand usahanya agar lebih dikenal oleh masyarakat. Inilah Meseni, wirausahawan warga Dusun Watu Lesung, Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang sukses memproduksi sandal dan sepatu. Tak banyak yang tahu jika dulu Meseni hanya seorang penjaga sebuah toko sepatu. Mengawali usaha sejak tahun 2009, Meseni mengakui mengenyam pendidikan formal hanya sampai sekolah dasar. Ia mulai dengan belajar secara otodidak membuat sandal dan sepatu selama beberapa tahun saat bekerja ikut orang. Berbekal kemampuan tersebut, ia kemudian memutuskan untuk mandiri dan membuka usaha sendiri hingga saat ini. Meseni konsisten memproduksi sandal dan sepatu berbahan kulit dengan merek Watu Lesung sesuai dengan nama dusun tempat tinggalnya. Harga jual produk sandal berkualitas ini berkisar dari Rp90.000 hingga Rp110.000 setiap pasang.
Sementara untuk produk sepatu dijual mulai dari harga Rp110.000 setiap pasang, peminatnya datang dari berbagai kalangan. Beli sepatu sama servis sepatunya si kecil. Tadi yang dibeli apa, Bu? Jenis apa, Bu? Sendal satu pasang, sepatu sendal satu pasang. Kenapa beli di sini? Ini Pak, saya sudah sering beli di sini. Ada beberapa, ada 5-6 pasang di rumah dari sini semua karena awet. Terus dipakai itu enak, empuk dipakai itu. Pemasarannya telah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Karya perajin ini juga dipesan sejumlah instansi dan pegawai pemerintahan. Dalam sehari, sedikitnya 15 sandal dan sepatu diproduksi. Secara keseluruhan, rata-rata 300 pasang sandal maupun sepatu terjual setiap bulan. Usaha ini juga melayani jasa servis, termasuk penggantian sol yang rusak. Sebenarnya itu saya itu konsentrasi sekarang ini sepatu sama sandal. Dulu masih sepi itu ya bikin tas, bikin dompet. Jauh ini yang paling diminati Ya sepatu sama sandal. Iya. macam apa? Jenis apa? Jenis pantofel sepatu kerja. Sepatu formal itu? Iya formal, buat perkantoran. Kita itu minimal 110 paling murah. Sampai ada 130, 150. Dari usaha ini, kini ia bisa mandiri dalam menghidupi keluarga. Mesri berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah, khususnya dalam hal pemasaran, agar produk lokal ini dapat lebih dijangkau dan dikenal luas oleh masyarakat. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Ya, demikian tadi sejumlah informasi pilihan dari Biro Madiun Jawa Timur. Kembali ke studio Lintang. Baik, dari Madiun kita akan jalan-jalan menuju Aceh. Ada jurnalis Kompas TV Rizka Devi dan juru kamera Nova dari Banda Aceh. Rizka, silakan, ada cerita menarik apa hari ini? Baik, terima kasih, selamat siang Lintang dan juga saudara. Ada dua informasi menarik dari Biro Aceh dalam cerita Nusantara kali ini. Kita ke informasi pertama, ini pesisir pantai di ujung Sumatera. Tak hanya dikenal dengan keindahan lautnya, ada hal unik yang bisa dijumpai di sana, yakni berburu siput jenis keong mata lembu di Pantai Lampu, Aceh Besar. Nah, selain menjadi kegiatan menarik, tradisi ini juga menjadi sumber mata pencarian bagi warga setempat. Pantai Lampu selama ini identik dengan pasir putih dan ombak yang memikat wisatawan. Namun di sisi lain, ada aktivitas seru yang tak kalah menarik, yakni berburu keong mata lembu di antara terumbu karang dangkal yang tersebar di kawasan Babah 2, Aceh Besar. Aktivitas unik ini menjadi kebiasaan warga setempat. Warga biasanya datang saat air laut surut, sekitar siang atau sore hari, karena pada waktu itulah keong mudah ditemukan. Untuk berburu, warga cukup membawa karung atau wadah kecil, lalu berjalan sekitar 50 meter dari bibir pantai menuju area terumbu karang. Keong mata lembu atau Turbo argyrostoma ini dikenal memiliki daging yang lunak, bertekstur kenyal dan gurih. Biasanya cukup direbus dengan air garam dan daun salam untuk menghilangkan bau amis sebelum dikonsumsi. Selain menjadi hidangan favorit keluarga, keong ini juga dijual ke pengepul dengan harga sekitar Rp5.000 per ekor. Aktivitas ini menjadi sumber tambahan pendapatan bagi warga pesisir. Kalau bahasa orang sekitar sini mata lembu. Biasanya warga di sini memang sering cari gini kalau waktu-waktu libur hari Minggu gini. Di sekitar Pantai Lampu yang Jul Bungalu, dekat-dekat kafe Kimomong, yang karang-karang dangkal lah. Selain di Pantai Lampu, keong mata lembu ini juga mudah dijumpai di sejumlah pantai kawasan Aceh Besar. Banyak penikmat mata lembu yang percaya kuliner itu dapat meningkatkan stamina. Keong itu juga berpotensi menjadi sumber protein dan mineral yang berfungsi sebagai afrodisiak atau pembangkit gairah. Nova Bisdayanti, Kompas TV, Aceh Besar.
Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas Hayu Bulut punya cara unik untuk mengisi waktu senggang dengan mendaki gunung di kawasan Ujung Pancu, Aceh Besar. Nah, kegiatan ini jadi pengalaman seru untuk dicoba. Komunitas Hayu Bulut dikenal kreatif melihat peluang. Mereka membuka jasa perjalanan wisata petualangan, salah satunya open trip pendakian Lok Matai. Kegiatan ini tak hanya diikuti oleh mahasiswa, tapi juga keluarga yang ingin menikmati liburan dengan cara berbeda. Kali ini lebih dari 20 peserta ikut serta dalam hiking trip Gunung Ujung Pancu. Sepanjang perjalanan, peserta disuguhi pemandangan alam yang memukau. Jalur pendakian yang berbatu dan akar-akar pohon menjadi pijakan utama. Sementara kicauan burung menenggelamkan rasa lelah. Meski jalurnya tidak terlalu tinggi, medan menanjak cukup menguras tenaga, terlebih bagi anak-anak yang baru pertama kali mengikuti kegiatan seperti ini. Sebuah rasa lelah akhirnya terbayar saat tiba di Lok Matai, sebuah surga kecil di Ujung Pancu. Hamparan pasir putih, air laut yang jernih, dan panorama perbukitan menjadi hadiah bagi para pendaki. Open trip ini paling wisata lautnya mungkin jernih. Dan di sini kalau mandi untuk berenang lebih enak. Karena jarak lautannya sedada lah, dari garis pantai ke dalamnya nggak terlalu jauh. Oke. Ada juga orang berkemah di sini ya? Juga ada orang berkemah. Kita buka trip berkemah nggak? Ada buka. Ada juga ya? Enggak, ini rencana bulan depan kami buka kemah. Di Lok Matai ini juga ada pendaki yang bermalam. Mereka mendirikan tenda di bibir pantai. Biasanya, setiap akhir pekan lokasi ini menjadi destinasi camping yang dipenuhi pengunjung. Tak ada salahnya jika ingin mencoba berwisata ke Gunung Ujung Pancu, Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar. Kawasan ini terkenal dengan perpaduan pemandangan laut dan perbukitan yang menawan. Davi Abdullah, Kompas TV, Aceh Besar.